Selamat malam, balik lagi di Sinema Tengah Malam. Tet 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 tet. Gila bro, hari ini gue ngebahas Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Gila, ini udah pasti gitu ya. Udah kalian mungkin kayak, mana nih Sinema Tengah Malam gak bahas gitu. Tenang, pasti bahas, cuma Faris Ferdinand belum nonton. Kemarin dia lagi ada acara gitu, jadi gue nonton sendiri dan gue akhirnya nge-review sendiri nih. Lama nunggu mereka gitu. Dan apa ya? Apa sih kenapa lu wajib nonton Mission Impossible gitu? Nah, udah deh, ini mungkin filmnya udah pasti review singkat tapi lebih ke cerita aja gitu ya. Yang pertama, kenapa lu wajib nonton Mission Impossible Dead Reckoning Part 1? Tom Cruise, men, udah itu aja. Tom Cruise berumur 61 tahun lari. Tuh. Bayangin 61 tahun lari. Gue yakin gue pun untuk balap lari sama dia sekarang kalah. Gila, itu larinya 61 tahun, men. Itu seumuran bokap gue. Gila, itu kenceng banget larinya. Dan dia masih melakukan adegan berbahaya sendiri. Tanda kutip sendiri. Itu kakek-kakek. Lu bisa bayangin kan, dia nyetir motor sendiri. Dan ada scene-nya BTS-nya yang dia lompat dari tebing. Gue gak tahu tingginya berapa, naik motor trail, lompat, langsung pakai parasut. Gila, gak ngerti lagi gue. Si Tom Cruise tuh bener-bener namanya impossible, yang mungkin orang kayak gak mungkin dilakuin sama dia. Luar biasa Tom Cruise. Mungkin kalau ditanya Dead Reckoning ini ceritanya tentang apa sih, udah pasti lanjutannya ya sama Mission Impossible yang sebelumnya. Mungkin buat kalian yang belum nonton Mission Impossible, itu kan karena bisa dibilang filmnya lumayan jadul ya. Dari tahun 96, itu gue baru lahir cuy. Baru lahir 96. Udah ada yang pertama, terus mulai banyak sampai sekarang gitu. Ini yang ketujuh, Mission Impossible yang ketujuh. Gila. Mungkin ya tadinya Mission Impossible mungkin udahlah berhenti deh di sampai di keberapa gitu. Tapi setelah dipikir-pikir, ini salah satu film yang menurut gue jangan berhenti deh. Jangan berhenti aja nih, kayak James Bond. James Bond pun berapa tahun masih ganti ya pemerannya ya. Ganti-ganti terus. Ini Tom Cruise bener-bener panjang banget, men. Gila, ini bisa dibilang salah satu film action yang menjadi panutan film action lainnya gitu loh. Kayak lu mau adegan action yang kayak gimana, semua ada di Mission Impossible gitu. Lu mau adegan yang peralatan canggih ada, mau yang adegan berantemnya ada. Jadi kayak menurut gue jadi panutan banget. Dan gila, lu theme songnya aja lu udah pasti kebayang gitu ya. Gila, gue nggak bingung aja gue sama Mission Impossible. Yang ini Tom Cruise bener-bener masih bisa ngebawa hype yang luar biasa gitu. Makin kesini tuh makin bagus aja. Makin kesini tuh lu makin disuguhin sama experience baru, sama hal yang kayak ini kayaknya gila deh Tom Cruise ngelakuin, dan itu bener dilakuin, men. Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang apa ya, bisa dibilang entitas gitu ya. Suatu teknologi yang nggak tahu apa. Dia tuh berbahaya banget nih, dan menjadi perebutan banyak banget negara gitu. Nah, semua tuh pengen merebutin entitas ini atau teknologi ini, karena kalau seandainya mereka bisa dapet, mereka bisa jadi pemimpin dunia lah gitu. Nah, Tom Cruise tuh orang satu-satunya yang punya misi bukan untuk mendapatkan entitas atau teknologi itu, tapi dia mau menghancurkannya. Jadi bukan memanfaatkan, tapi buat menghancurkannya. Karena menurut dia gak ada yang bisa untuk memegang teknologi itu. Nah, dia ngumpulin lah tim-timnya, ada Benji, pokoknya pemeran-pemeran yang lamanya di sini ada gitu. Simple, ya namanya juga Mission Impossible ya, banyak banget misi-misi yang mungkin simple, tapi karena udah Tom Cruise, gue udah kayak aduh apa aja deh gue tonton deh Mission Impossible mah. Gue udah percaya aja gitu. Dan ini bisa dibilang menjadi film Mission Impossible yang paling fun sih menurut gue. Fun tuh dalam arti biasanya kita tuh disuguhin sama komedinya lewat dialog gitu ya. Dialognya Benji atau apa gitu. Biasanya lewat dialog. Tapi kali ini bener-bener lu disuguhi komedinya tuh banyak banget dari adegan aksinya malah justru gitu ya. Balapan mobil yang mungkin terkesan ya udah balapan gitu, tapi kocak banget, men. Kocak banget, gila. Gue sampai itu menurut gue momen funnya tuh nggak putus-putus tuh di part itu tuh, yang dia naik mobil kuning tuh gila luar biasa, itu bagus banget gitu. Dan pembagian porsinya dari yang serius, dari yang fun gitu, sampai yang menegangkan pun semua dibagi rata. Yang ketika lu komedi udah deh, komedinya lu total aja komedinya gitu. Lu komedinya lu 100% gitu. Ketika serius 100% 100%. Jadi lu banyak banget feel atau vibes yang lu bakal rasain ketika lu nonton ini gitu. Dan apa ya, mungkin bisa dibilang salah satu film yang kenapa lu wajib nonton ya, lu gak tahu sampai kapan gitu ya Tom Cruise masih bisa melakukan adegan actionnya gitu. Tim si Mission Impossible juga sampai kapan mereka masih mau main gitu.
ada Benji, ada Luther, gila, Ethan Hunt, itu yang kayak 3 pilar itu yang luar biasa gitu. Gue selalu ngeliat dia tuh kayak tim yang lengkap lah. Dan tentunya di sini akan ada karakter baru, kematian baru, itu juga banyak banget. Nggak banyak sih ya, cuma ada di sini yang menurut gue cukup emosional, trauma masa lalu, karakter lama yang kembali gitu, itu ada. Ya itu menurut gue format yang ya sudah lah ya, mau udah sampai ke-7 mau diapain nih gitu loh. Tapi ya fine menurut gue, balik lagi ya, bisa gue bilang kan yang tadi gue bilang kan kayak ya udah ini Mission Impossible man gitu. Apa aja bisa terjadi, namanya juga impossible bro. Ya tidak mungkin terjadi atau kayaknya nggak mungkin, tapi bisa jadi mungkin gitu. Mungkin kalau dibilang yang kurang suka kayaknya gue ini deh. Ada satu karakter baru, gue gak bisa sebutin karena terlalu spoiler gitu. Nanti kalian bisa terasa lah. Pokoknya ada satu karakter baru yang ternyata menjadi core-nya atau menjadi intinya gitu. Tapi gue kurang kerasa kalau itu menjadi suatu apa ya, karakter yang kocak menurut gue. Banyak banget hal yang harusnya tidak kejadian, tapi kejadiannya gara-gara dia yang gegabah lah. Yang gue pikir dia seorang agen, tapi ternyata hanya manusia biasa yang gegabah. Itu gue benci banget sih sebenarnya, sejujurnya. Tapi mungkin itu akan di-treat menjadi satu karakter penting ya, gue nggak tahu ya. Cuma sangat disayangkan aja, kenapa harus dia gitu. Ya gue nggak tahu apa mungkin salah satunya cara untuk meregenerasi Mission Impossible ini menjadi panjang gitu ya. Bisa, nggak salah gitu. Tapi gue kurang suka aja sih gitu. Dan apa ya, karena ini kan part 1 ya, jadi kita belum begitu tahu apa yang akan terjadi. Tapi part 1-nya juga luar biasa ya. Biasanya part 1 tuh adalah nge-build cerita yang mungkin actionnya gak banyak gitu. Dan ini filmnya 2 jam 40-an menit, hampir 3 jam gitu. Tapi ternyata ekspektasi gue salah men. Untuk part 1-nya aja lu intensinya tuh lu gak dikasih kendor gitu. Bener-bener gak dikasih kendor, yang gue merasa gila ini gue hampir 3 jam gue gak merasa bosan sama sekali. Lu bener-bener dibawa tuh pinter dia, ketika intensinya udah tinggi, ketika udah hype dia turunin pelan-pelan untuk nge-build cerita. Ketika merasa kayak ini kayaknya udah terlalu dragging, dinaikin lagi sama komedi lah, dinaikin lagi sama action lah gitu. Jadi orang oh iya seru lagi terus pelan lagi untuk build cerita lagi. Kayak wah gila sih, sampai ending tuh kayak gitu. Dan apa ya, amazed aja sih gue. Kayak ini film yang gue nggak nyangka. Dulu gue nonton yang sebelumnya tuh yang Henry Cavill ya, setahu gue Henry Cavill, terus sekarang Death Reckoning, dan nanti mau kan ada part 1 ada part 2 gitu. Harapannya ya part 2 nya jauh lebih luar biasa sih ya. Kita belum melihat aja BTS-nya part 2, Tom Cruise ngapain. Selalu dia ada-ada aja tuh, aneh-aneh aja menurut gue. Udah umur 61 tahun men, masih kayak gitu loh. Mungkin banyak ya yang kayak Indiana Jones, si siapa namanya, Harrison Ford juga masih ada adegan aksinya tipis-tipis gitu. Tapi Tom Cruise tuh menurut gue luar biasa. Lu adegan aksinya bener-bener adegan aksi total men. Kayak 61 tahun tuh bisa gue bilang kakek ya. Udah kakek gitu, tapi naik motor trail aja, lari aja, itu dari lari tuh menurut gue udah emes gitu. Mungkin satu hal yang itu simple things gitu, yang kayak lu lari ya udah semua orang bisa lari gitu. Tapi dia umur 61 tahun larinya kayak gitu anjir. Gue gak expect sekencang itu, sebisa itu. Dan wah, gue jadi pengen nonton film-film sebelumnya. Tapi kalau ditanya ya Mission Impossible favorit gue apa, kayaknya gue yang Burj Khalifa ya, Ghost Protocol setahu gue. Itu favorit banget. Tapi yang ini juga bagus. Skornya berapa? Skornya 8,5/10. Gue suka banget. Gila men, apapun filmnya Mission Impossible kayaknya gue sikat deh. Tetap gak peduli gue mau nanti ceritanya akan seperti apa ya. Gue cuma pengen nungguin missionnya Impossible. Aksinya Tom Cruise gila, team up-nya luar biasa. Cerita gak perlu perfect banget, yang penting mengalir dan tidak annoying. Itu udah cukup banget sih buat gue. Paling segitu ya dari Sinema Tengah Malam untuk review Mission Impossible. Buat kalian yang udah nonton tulis kolom komentar. Buat yang belum nonton wajib deh udah langsung nonton aja di IMAX kalau bisa ya. Itu experience-nya luar biasa. Ledakan-ledakannya tuh kayak di samping kuping kalian. Dan jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga untuk follow threads-nya Opini Tengah Malam. Ada Twitter, Instagram, TikTok juga. Dan jangan lupa share video ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.